Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikannya nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas dari dosen Dr. Suhardi SPDI MA dengan materi hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Sholawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita diakui sebagai umatnya di Yaumul Mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan saya Husnul Khotimah. Saya akan memaparkan materi saya yang berjudul hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Yang pertama, kompetensi dasar. Di sini saya membuat kompetensi dasarnya menunjukkan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab sebagai implementasi hadis. Meyakini bahwa perilaku tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan sebagai cerminan dari iman. Selanjutnya, memahami perilaku tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Meyakini bahwa sikap peduli terhadap sesama sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, indikator. Di sini saya menuliskan indikator hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Baru tujuan. Tujuan di sini saya akan memaparkannya dengan yaitu menunjukkan perilaku tanggung jawab, mencontohkan perilaku tanggung jawab, memiliki sifat tawadu, menyebutkan arti tawadu dengan benar, mencontohkan sikap tawadu dengan benar, membiasakan hidup tawadu, menunjukkan sikap peduli terhadap sesama, meyakini bahwa sikap peduli terhadap sesama sebagai cerminan dari iman, menyebutkan arti peduli, menjelaskan perilaku peduli, mencontohkan sikap peduli, dan mendemonstrasikan sikap peduli. Selanjutnya masuk ke bagian materi. Di sini saya akan memaparkan isi dari materi saya, yaitu berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. A. Tanggung jawab. Menurut Sukiman 2016, tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kesiapan menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Tanggung jawab terbentuk seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab berasal dari hati dan kemauan sendiri untuk melakukan kewajiban. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu menjaga kesehatan dan giat belajar. Tanggung jawab terhadap orang tua antara lain patuh, berbakti, taat, dan bersikap santun. Tanggung jawab memiliki manfaat, yaitu dengan bersikap bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya, dihormati, dan dihargai serta disenangi oleh orang lain. Yang kedua, sikap bertanggung jawab seseorang membuat ia berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Sikap bertanggung jawab akan membuat seseorang bertindak lebih hati-hati dengan perencanaan yang matang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Yang B. Tawadu. Menurut Purnama Rozak 2017, pengertian tawadu secara etimologi, kata tawadu berasal dari kata wado yang berarti merendahkan, serta juga berasal dari kata ittado'a
dengan arti merendahkan diri. Di samping itu, kata tawadu juga diartikan rendah terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah, tawadu adalah menampakkan kerendahan hati kepada sesuatu yang diagungkan. Pengertian tawadu secara terminologi berarti rendah hati, lawan dari sombong atau takabur. Tawadu menurut Al-Ghazali adalah mengeluarkan kedudukanmu atau kita dan menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Orang yang tawadu menyadari bahwa apa saja yang dimiliki, baik bentuk rupa yang cantik atau tampan, ilmu pengetahuan, serta kekayaan, maupun pangkat dari kedudukan dan lain-lain, semuanya adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53 yang artinya, "Dan apa saja yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan apabila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan." Dengan kesadaran seperti itu, sama sekali tidak pantas bagi dia untuk menyombongkan diri sesama manusia, apalagi menyombongkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa perintah untuk tawadu yang terdapat di Al-Quran. Yang pertama, perintah untuk bertawadu ketika berdoa terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 63. Yang kedua, perintah bertawadu kepada orang tua terdapat dalam surah Quran surah Al-Isra ayat 24. Yang ketiga, perintah bertawadu kepada orang lain terdapat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 214 sampai 215. Yang keempat, perintah bertawadu dalam memohon terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 42 hingga 43. Yang kelima, perintah bertawadu dalam berzikir terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 205. Yang terakhir, C. Peduli. Menurut Naufal 2020, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Kepedulian adalah rasa yang dilatar belakangi oleh suatu keadaan tertentu yang karena adanya rasa peduli, maka kehidupan terasa dengan sangat indah. Al-Quran memberikan anjuran untuk saling menolong dalam kebaikan dan memerintahkan untuk tidak melakukan tolong-menolong dalam kejelekan. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Selain hal itu, apabila menolong sesama, Allah memberikan sebuah janji yang sudah pasti dan benar, dan hal itu tertulis dalam Quran surah Muhammad ayat 7. Allah akan memberikan pertolongan kepada seorang mukmin yang memberikan atau menolong kepada mukmin lainnya. Hal itu mencakup berbagai hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan serta akan menyelamatkannya di dunia maupun di akhirat. Itu adalah isi dari materi saya. Baiklah, kita masuk ke kuis. Orang yang menyadari bahwa cantik atau tampan, ilmu pengetahuan, kekayaan, pangkat dan kedudukan merupakan karunia dari Allah adalah orang yang memiliki sifat A. Tanggung jawab, B. Tawadu, C. Percaya diri, D. Peduli. Dari pertanyaan ini kita sudah pasti bisa menjawab karena dari yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah, semua itu hanyalah karunia dari Allah. Kita ada sekarang itu hanyalah karena Allah. Maka jawabannya adalah tawadu. Karena tawadu adalah sikap rendah diri, sikap rendah hati.
yaitu terhadap sesuatu. Sekian isi dari tugas saya. Dari semua isi dari materi ini, saya mendapatkan referensi dari Sukiman 2016 dengan judul buku Mengembangkan Tanggung Jawab pada Anak, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, Jurnal Purnama Rozak, Indikator Tawadu dalam Keseharian, dari Jurnal Madaniyah, volume 1, tahun 2017. Yang ketiga, M. Bustami Naufal, Kepedulian Sosial dalam Perspektif Hadis. Ini jurnal, yaitu volume 1, 2020. Sekian dari isi materi saya. Jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.